Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Nurfadilah, NIM 193111247. Saya di sini akan menjelaskan sedikit materi tentang akidah akhlak kelas 11 semester 2. Untuk materi yang pertama itu ada tentang akhlak pergaulan remaja. Poin pertama itu tentang remaja. Apa sih pengertian remaja? Remaja itu merupakan masa peralihan dari kanak-kanak ke masa dewasa yang telah meliputi perkembangan yang dilewati sebagai persiapan masuk ke dunia dewasa. Jadi masa remaja ini bisa diartikan masa transisi antara dari anak-anak menuju ke dewasa. Kemudian yang kedua, perilaku terpuji dalam pergaulan remaja. Yang termasuk dalam perilaku terpuji dalam pergaulan remaja itu yang pertama, itu saat kita mencari teman itu kita usahakan mencari teman yang baik dan juga memberikan dampak yang positif. Terus yang kedua itu mengucapkan dan juga menjawab salam dari orang lain. Yang ketiga, berjabat tangan ketika bertemu. Ini kalau bisa sesama muhrim ya. Terus yang keempat ada tidak berkholwat. Kalau untuk akhlak tercelanya itu ada tawuran, ada mabuk-mabukan, ada berjudi, dan juga berzina. Kemudian lanjut ke bab yang kedua, yaitu menghindari akhlak tercela, israf, tabdzir, dan juga bakhil. Masuk ke pengertian yang pertama itu adalah israf. Israf itu menurut bahasa artinya bersukaria sampai melewati batas, sedangkan menurut istilah menggunakan sesuatu yang melewati batas menurut ajaran agama. Beberapa contoh sikap israf yang harus dijauhi oleh setiap muslim, yaitu pertama, israf dalam makan, minum, dan juga berpakaian. Sesuai dengan Quran surat Al-A'raf ayat 31, yang artinya itu makan dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Yang kedua, israf dalam berbicara. Israf dalam berbicara ini kayak kita tuh nggak dibolehin ngomong kalau nggak penting gitu. Nah, yang ketiga ada israf dalam perbuatan, yaitu overacting atau melebih-lebihkan tindakan kita. Jadi kayak kesannya itu kayak perbuatan kita atau tindakan kita itu dibuat-buat. Nah, yang keempat itu israf dalam menuntut hak. Maksudnya ini biasanya dalam keadaan umum itu muncul dalam tindakan yang bersifat aksi. Israf juga dapat kita lakukan dengan berusaha menuntut hak secara membabi buta. Terus yang kelima, israf dalam membelanjakan harta, yaitu menghambur-hamburkan harta benda untuk hal-hal yang tidak diridhoi. Kemudian akibat perbuatan israf yang pertama itu dibenci oleh Allah, yang kedua menjadi sahabat dari setan, yang ketiga menjadi seseorang yang tercela dan juga akan menyesal. Terus upaya menghindari perilaku israf itu menumbuhkan sifat ifah atau kebersahajaan, menciptakan rasa musawah yaitu kesejajaran dan juga persamaan serta kebersamaan. Yang ketiga menjauhi semua penyebabnya dan juga selalu bertawakal. Yang keempat berarti mengatur pengeluaran. Yang kelima memahami segala akibat jika bersikap berlebihan. Kemudian kedua, pengertian tabdzir. Tabdzir itu menurut bahasa adalah boros. Kalau menurut istilah yaitu perilaku menghambur-hamburkan harta benda untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Dasar larangan tabdzir itu Quran surat Al-Isra ayat 26 sampai 27. Contoh sikap tabdzir yaitu berjudi, mabuk-mabukan, berzina, berfoya-foya, dan juga membelanjakan harta yang tidak bermanfaat. Akibat buruk yang ditimbulkan itu akan melakukan hal ekstrim demi mengikuti hawa nafsu dan kelak juga akan masuk neraka. Jadi ini tuh kayak gimana caranya kita bisa memenuhi atau kita bisa menuntut apa yang kita inginin itu benar-benar terjadi. Kemudian cara menghindari sikap ini yaitu menyalurkan harta ke jalan yang benar, membuat prioritas kebutuhan, bersikap lebih dewasa dalam memutuskan masalah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga selalu bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah. Yang ketiga itu ada bakhil. Bakhil menurut bahasa itu artinya menahan sesuatu ataupun kikir, sedangkan menurut istilah adalah perbuatan seseorang menahan atau tidak memberikan sesuatu yang semestinya kepada orang lain. Contoh sikap bakhil yaitu enggan membayar zakat, menahan hartanya agar tidak diberikan kepada orang lain, menumpuk harta, berfoya-foya, tidak mau berkorban padahal dia itu mampu.
Akibat sikap bakhil yang pertama, hartanya itu bakal digantungin di lehernya sebagai tanda bahwa dia dulunya itu benar-benar nggak mau ngeluarin hartanya. Yang kedua itu mengikuti jejak setan. Yang keempat itu mendapat azab yang pedih. Yang kelima, harta yang diakhiri itu tidak bermanfaat sama sekali. Kemudian cara menghindari sikap bakhil itu menanamkan keyakinan bahwa segala sesuatu itu milik Allah, memperbanyak rasa syukur, melakukan kegiatan sosial dengan memperbanyak infak dan juga sedekah. Oke, berarti lanjut ke bab 3, yaitu kematian, kehidupan di alam barzah. Kematian menurut bahasa itu artinya tenang, reda, using, dan juga tidak berpenghuni. Menurut istilah, keluarnya ruh dari jasad atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sesuai dengan Quran surat Al-Luqman ayat 34. Keadaan orang ketika mati ialah berhenti bernafas, jantungnya berhenti berdetak, darahnya itu berhenti mengalir, dan ia tidak merasakan apapun. Bentuk atau kriteria kematian itu ada dua. Yang pertama, husnul khotimah. Husnul khotimah itu adalah manusia yang akhir hayatnya itu dengan iman dan juga Islam. Hal ini tuh sesuai dengan Quran surat Al-Imran ayat 102. Yang kedua itu ada su'ul khotimah. Su'ul khotimah itu adalah manusia yang pada akhir hayatnya itu tanpa imam. Ia itu mati dalam keadaan kufur, musyrik, murtad, fasik, dan juga sebagainya. Alam barzah. Alam barzah menurut bahasa itu artinya pemisah antara dua hal. Menurut istilah yaitu alam kubur yang membatasi atau memisah antara kehidupan dunia dan juga akhirat. Hal ini sesuai dengan Quran surat Al-Mu'minun ayat 100. Kemudian peristiwa-peristiwa di dalam kubur itu ada 4. Yang pertama, gelapnya alam kubur. Yang kedua, himpitan alam kubur. Yang ketiga, fitnah kubur. Yang keempat, azab dan juga nikmat kubur. Ada 5 sih. Yang satu, sebab-sebab siksa kubur. Kemudian hal-hal yang menyelamatkan diri dari siksa kubur. Berarti tadi peristiwa di dalam kubur itu ada 6. Kemudian masuk bab yang keempat, syariah, thariqat, hakikat, dan juga makrifat. Syariat menurut bahasa adalah menggariskan sesuatu sesuai aturan atau pedoman. Kalau menurut istilah yaitu UU yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tegak atas dasar iman dan juga Islam. Dalil tentang syariat itu sesuai dengan hadis dari Rasulullah. Yang kedua, thariqat. Thariqat menurut bahasa adalah jalan, tempat lalu, atau metode. Menurut istilah, jalan untuk menjadi orang bertakwa. Dalil dan kedudukan serta fungsi thariqat itu sesuai sama Quran surat Al-Maidah ayat 35. Hakikat itu menurut bahasa artinya kepercayaan sejati. Sedangkan menurut istilah, ilmu hakikat adalah ilmu yang digunakan untuk mencari suatu kebenaran. Terakhir ada makrifat. Makrifat menurut bahasa mengetahui atau mengenal sesuatu. Menurut istilah, sadar kepada Allah, yakni hati menyadari bahwa segala menemukan, diam, bergerak, dan lain-lain adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan dan juga menggerakkannya. Makrifat itu ada beberapa pendapat, salah satunya pendapat Al-Ghazali. Kemudian bab 5. Bab 5 itu ada tentang ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf itu yang pertama secara terminologi. Tasawuf secara etimologi itu berasal dari kata sufah yang artinya serambi tempat duduk. Tasawuf itu merupakan sebutan untuk mistisisme Islam. Yang kedua, tasawuf secara umum. Tasawuf secara umum adalah pelatihan dengan kesungguhan untuk dapat membersihkan, memperdalam, serta mensucikan jiwa atau rohani. Yang ketiga, ada dasar hukum tasawuf dalam Al-Quran. Sesuai sama Quran surat Al-Baqarah 115, Quran surat As-Sajdah ayat 16, Quran surat At-Tolak ayat 2-3, surat Asy-Syu'ara ayat 20, Quran surat Hadid ayat 20. Tujuan ilmu tasawuf yaitu mewujudkan kestabilan jiwa, mendekatkan diri kepada Allah, memahami garis hubungan antara pencipta dengan yang diciptakan. Kemudian
Ilmu tasawuf menurut Imam Junaid al-Baghdadi. Nama lengkapnya adalah Abu Qasim al-Junaid Ibnu Muhammad Ibnu Junaid al-Baghdadi. Ia lebih populer dengan panggilan Junaid al-Baghdadi. Ia terkadang dipanggil al-Junaid. Lahir di kota Nihawan, Persia dan wafat pada 298 Hijriah. Inti ajaran tasawuf Imam Junaid itu bahwa seorang sufi harus meninggalkan kelakuan dan sifat yang buruk dan juga menjalankan budi pekerti yang baik. Kemudian yang kedua, ajaran tasawuf itu merupakan ajaran yang dapat memurnikan hati manusia. Yang ketiga, memalingkan perhatian dari urusan duniawi kepada urusan ukhrawi. Yang keempat, harus berpegang kepada tauhid, yaitu mengisahkan Allah. Yang kelima, seorang sufi harus bisa melakukan 3 syarat amalan. Kedua, ajaran tasawuf Robiul al-Adawiyah. Biografi, nama lengkapnya adalah Robiah binti Ismail al-Adawiyah al-Bashiriyah al-Qaisiyah. Ia diperkirakan lahir pada tahun 95 Hijriah di suatu kampung dekat kota Basrah dan juga wafat pada tahun 185 Hijriah. Ajaran tasawuf Robiah al-Adawiyah ini memiliki corak tasawuf yang unik dan juga berbeda dengan para sufi pendahulunya. Corak tasawuf Robiah al-Adawiyah itu terfokus pada konsep tentang mahabbatullah atau cinta Allah. Ajaran tasawuf Imam Al-Ghazali. Biografi Imam Al-Ghazali, beliau adalah Zainuddin Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Ibnu Muhammad Al-Ghazali At-Tusi An-Naisaburi Al-Faqih Al-Sufi Al-Syafi'i Asy-Syar'i. Lahir di kota Tus yang merupakan kota kedua Khurasan setelah Naisabur pada tahun 450 Hijriah. Ajaran tasawuf Imam Al-Ghazali yaitu Al-Qurb, yaitu kedekatan dengan Allah, atau di bagian lain tulisannya itu Al-Fana bil Al-Kulliyah fi Allah, fana secara total di hadapan Allah. 4. Itu ada ajaran tasawuf Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Biografinya, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dilahirkan pada pertengahan bulan Ramadan tahun 471 Hijriah di Kampung Jilan. Ibunya bernama Ummu Al-Khair. Beliau menetap di Jilan sampai usia 18 tahun. Kemudian pada tahun 488 ia pindah ke Baghdad hingga akhir hayatnya. Ajaran tasawuf Syekh Abdul Qadir Jalani yaitu termasuk tasawuf akhlaki, yaitu tasawuf yang berorientasi kepada perbaikan akhlak, mencari hakikat kebenaran dan juga mewujudkan manusia yang dapat mencapai makom makrifat kepada Allah. Kemudian bab terakhir yaitu keteladanan dari Abdurrahman bin Auf. Hal yang dapat diteladani dari Abdurrahman bin Auf yaitu pertama, meyakini kebenaran yang dibawa Rasulullah SAW meskipun banyak yang mengasihkannya. Dia dan juga Allah dalam bekerja mencari penghidupan yang halal dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. 3. Merupakan sosok yang kaya raya namun sangat sederhana dan juga dermawan. Sifat teladan Abdurrahman bin Auf yaitu pada saat masa jahiliyah ia dinamakan sebagai Abdul Amr. Abdurrahman memeluk Islam sebelum Rasulullah menjadikan rumah Al-Arqam sebagai pusat dakwah. Yang kedua, Abu Dzar Al-Ghifari. Sifat teladan Abu Dzar Al-Ghifari yaitu sebelum ia masuk Islam, ia tidak dipastikan kapan ia lahir dan juga tinggal di dekat jalur Mekah Syria. Abu Dzar dibesarkan di tengah-tengah kelompok perampok besar Al-Ghifari, menjadikan aksi dan teror untuk mencapai tujuan sebagai profesi kesehariannya. Pada saat masuk Islam atau mendengar datangnya agama Islam, Abu Dzar berpikir tentang agama baru ini. Ia kemudian pergi ke Mekah dan sekali-kali mengunjungi Ka'bah seperti yang diharapkan sejak lama. Abu Dzar berkesempatan bertemu dengan Nabi. Saat menjadi sahabat Nabi, Abu Dzar dengan sifatnya yang sederhana dan juga sangat soleh seumur hidupnya, ia mencela sikap kaum kapitalis terutama pada masa khalifah ketiga yaitu Utsman bin Affan. Cukup sekian presentasi kali ini, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.